kita mulai aja langsung diskusi kita pada hari ini. Baiklah Ika, sekarang kan lagi itu, apa namanya, sering terjadi bullying terhadap remaja kan. Menurut Ika gimana sih bullying Ya, itu terhadap remaja? bullying atau yang disebut dengan perundungan itu kan tindakan atau perilaku yang dapat menyakiti salah seorang yang menjadi korban. Itu kan merupakan perbuatan yang tidak baik ya, dan tidak seharusnya untuk dilestarikan di Indonesia ini khususnya gitu kan. Jadi banyak sekarang ini terjadi di Indonesia bullying. Bahkan terakhir kemarin ini sempat viral, itu ada seorang bocah yang jual gorengan Jalan Nah, Kote ya, iya iya iya. Jalan Konte kan, Iya iya Kak. di Iya Sulawesi iya. Selatan Kasihan banget ya Kak. tepatnya. Iya. Dan itu viral banget. Nah, mencuri perhatian warganet, dan itu tuh sebagai kita nih, sebagai seorang manusia yang memiliki apa namanya, jiwa kemanusiaan, otomatis kita nggak terima gitu, kok bisa terjadi hal tersebut, kenapa bisa terjadi hal tersebut, otomatis akan timbul 1000 pertanyaan dari benak kita, kenapa hal tersebut bisa terjadi, kan gitu. Itu tuh Iya. uh, punya alasan sendiri pasti kenapa mereka melakukan, si pelaku ini kenapa melakukan hal tersebut kepada korban gitu kan. Karena kalau mereka itu melakukan hal tersebut, itu tuh seperti yang Erika baca, artikel Erika baca, terjadinya bullying itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada status sosial, misalnya si apa namanya, si pelaku ini memiliki status sosial yang lebih tinggi ketimbang si korban. Nah, ini juga merupakan salah satu sebab terjadinya bullying. Juga ada kedudukan derajat, misalnya si pelaku ini lebih kaya ketimbang si korban, korban lebih miskin. Dan itu kebanyakan Iya. terjadi di kalangan, tapi nggak semua, ada beberapa. Dan ada juga dari bentuk fisik, misalnya si korban ini gendut, jelek, dan dia itu Iya iya. dominan untuk dibully. Banyak Jatuhnya bahan kayak yang body shaming dijadikan gitu ya untuk Kak? dibully gitu. Hmm. Iya, misalnya si A ini gendut gitu. Jadi karena yang pelaku ini Iya. merasa dia itu body swimming gitu kan, body dia itu perfect gitu. Jadi dengan santuinya dia itu mengejek body yang sedang ini. Dan hal dia nggak tahu bahwasanya si korban ini tertekan dengan bulian tersebut. Kayak contohnya ya, film yang lagi apa namanya, baru siap tayang di Indonesia itu, eee, 200 Pounds Beauty, 200 Pound Beauty. Nah, itu bisa kita ambil, hikmahnya gitu. Di situ tuh kenapa dia mau melakukan operasi plastik. Nah, karena dia, kena mental, karena dia, apa namanya, percaya diri dengan tubuh dia yang dia dapat Iya. sekarang. Karena awalnya gendut, jelek, dan dia nggak pede, padahal sore dia itu bagus gitu. Makanya dia operasi plastik, dan alhasil lancar dan membentuk body shaming yang bagus banget. Nah, di situ karena salah satu alasan terjadinya bullying. Padahal bullying ini bisa membunuh karakter generasi-generasi. Oke, jadi udah nonton belum sih yang 200 Pounds Beauty? Belum sih Kak, belum ada di Nalengok itu. Itu sih kalau ambil hikmahnya ya, bukan berarti yang Iya. aneh-aneh, cuman kan kita lagi bahas tentang bullying, dan kebetulan di situ tuh ada tentang bullying-nya, dan bisa diambil, hikmah dari, film tersebut, gitu, kalau menurut sudut pandang Erika ya. Iya. Jadi, padahal pelaku ini nggak tahu bagaimana perasaan korban ketika dia dibully, apakah tertekan atau ada yang menganggap mungkin biasa saja. Dan kan banyak di kalangan itu mereka meremehkan, menganggap hal itu hal sepele. Kayak misalnya dia bilang, cuma bercandaan kok, cuman canda-canda teman gitu. Padahal korban tersebut Iya. merasa tertekan psikologisnya gitu kan.
Itu yang pelaku ini tidak tahu, bahkan mereka pun untuk sosialisasi pun juga takut nanti kalau dia kayak gini bakalan dibully kayak gini, bakalan dibully kayak gitu. Kebanyakan terjadi kayak gitu. Iya juga sih itu Kak. Menurut Ika bagaimana cara agar bullying terhadap anak-anak tersebut nggak bakalan terjadi lagi? Kalau dari segi pribadinya gitu kan, kalau misalkan Iya. ada terjadi bullying di diri dia, ininya ya nggak usah dilawan, cukup didiamin karena banyak orang-orang tuh bilang kayak gini, kalau misalkan ada orang yang mengejek kita nggak usah kita balas. Kalau kita balas berarti Iya. kita sama seperti orang yang ngejek Iya. kita. Jadi beda kita dan dia apa gitu kan. Benar-benar. Terus lagian kalau orang yang mengejek berarti dia kan orang ibaratnya ngejek tanda iri tanda tak mampu. Nah, gitu aja cara mempositifkan pemikiran. Dan Benar. jangan lupa pikirkan kalau asalnya di dunia ini manusia. Nah, manusia ini belum tentu semuanya suka sama kita. Jadi wajar mereka mau menghujat, mau ngapain tuh terserah mereka karena mereka tuh semuanya belum tentu suka sama kita. Dan kita pun nggak akan bisa nggak akan bisa menjadikan semua orang tuh suka sama kita. Sedangkan kita berbuat baik aja masih ada yang nggak suka, apalagi kita berbuat jahat kan gitu. Terus kalau misalkan membahayakan rasanya, lebih baik menjauh dari orang itu atau nggak usah hubungi gitu. Kan nggak nggak fisik aja gitu yang dibully. Bahkan ada di dunia maya kayak pesan teror. Itu tuh mendingan di Iya, blok iya. aja atau dihapus. Tapi kalau perlu itu tuh disimpan. Nah, nanti kalau mau dilaporkan ke polisi atau pihak yang berwenang, itu bisa. Apalagi sekarang kan ada aplikasi buat melacak di mana Iya lokasi kan? mereka. Nah, itu tuh mempermudah si pelaku untuk ditangkap. Nah, kalau misalkan pesan-pesan teror kayak gitu mendingan disimpan, ntar jadi bukti. Terus atau enggak kalau nggak mau berurusan panjang ya udah diblokir aja gitu. Atau enggak kayak sekarang kan di media sosial tuh, sekarang kan pada serba online. Jadi banyak di antara kita tuh menggunakan media sosial. Nah, media sosial ini juga ada sebagai wadah, ada salah satu sebagai wadah, bukan semuanya ya, tapi salah satunya sebagai tempat penting. Misalnya kayak contohnya si KKI gitu kan, artis baru populer gitu. Iya, iya, Itu iya, kan iya. sering dibully sama netizen gitu. Itu sebenarnya bisa menjatuhkan mental, namun si KKI ini tetap itu yang kita salutinya itu dia pantang menyerah dan terus membuat konten-konten yang baru. Dan itu nggak, ya kita ambil aja contohnya, toh dia masih bisa hidup dengan cara dia tidak memperdulikan mungkin barangkali ya, tidak memperdulikan semua ocehan orang. Kan. Mungkin dia berpikiran bahwa ya memang nggak semua orang bisa suka sama dia. Gitu. Orang baik aja masih ada yang nggak suka, apalagi orang jahat gitu. Dan masih Benar banyak banget lagi tuh yang Kak. lain gitu. Kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana dia menyikapi. Intinya kalau misalkan orang itu jahat, ya nggak usah balas jahat. Toh Nabi mengajarkan ke kita, kita lihat ya sirah Nabi. Pasti teman-teman pernah dengar kan sirah Nabi yang mengatakan, yang menceritakan Nabi itu tidak membalas dendam atas perbuatan-perbuatan orang yang zalim ke beliau. Iya. Contohnya ketika Nabi mau pergi sholat, diludahi gitu kan. Tapi Nabi nggak ngebalas. Terus ketika sakit, Nabi itu nggak membalas dengan kejahatan. Tapi Nabi yang pertama menjenguk orang itu orang orang yang dan membawakan bekal, ya pokoknya baik. Nah, itu Nabi mengajarkan kita. Masa kita sebagai umat yang biasa nggak bisa mencontoh, nah Iya. gitu. Ini bukan berarti saya sempurna ya, saya juga Iya. mengingatkan, Iya, iya mengingatkan. Kak. Pasti Anda Benar. pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Pernah, pernah, Gitu. pernah Kita itu. mengajarkan, cuman akan kembali dan kita akan ulang kembali tentang Sirah Nabawiyah itu. Dan saya di situ Iya kan? sangat inspirasi. Semua orang bisa kayak gitu.
memang Allah tuh telah menetapkan suatu pilihan itu pada tepatan yang tepat.